sebenarnya lagi silakan Pak Saksi juga simak dulu Pak. Kalau sudah benar kita tidak ya pasalnya masing-masing ya silakan saya silakan. Iya Pak. Saya terima menikahi anak Bapak Rizka Syafie. Iya Pak. Siapa orang? Pasti orang. Kemarin pasti itu. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Rizka Syafie Alasi dengan mahar yang seperangkat alat sholat dan emas seberat 35 gram tunai. Potong deh. Potong deh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan ucapan ijab kabul yang sudah kita saksikan tadi, ya, berarti berubah status putra Pratama Dinata dengan Rizka Syafie Alasi yang tadi kita sebut calon suami istri, sekarang menjadi pasangan suami istri yang sah. Mereka berhak mencatatkan nikahnya di kantor kawal kecamatan Lubuk Pegadung dan memperoleh dokumen keluarga yang namanya buku nikah. Secara agama mereka sudah dihalalkan oleh Allah untuk membina rumah tangga buat selamanya berkat kebesaran ijab kabul yang kita saksikan sebentar. Dan sekarang kita hadirkan dulu. Iya, terima kasih pada Bapak KUA. Selanjutnya kepada Fiska dihantarkan oleh tante-tante tersayang menuju ke tempat ijab dan kabul. Lani-lani agiah bajumbai, babanta gadangkan suuk jogi dajo, urang namukan palaminan, agak juagiah nan Allah sampai, ukuh jojangku nan Allah tibu masunyo dipasantiangkan. Kami silakan hadirin yang berbahagia dengan sahnya ijab dan kabul Fiska dan Tama. Mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Begitu bahagianya segenap keluarga pada hari ini dijemput langsung oleh suami tercinta. Kami silahkan tante, serahkanlah kepada suami Fiska. Kami silahkan. Selanjutnya suaminya lah yang akan bertanggung jawab, yang akan membimbing Fiska dunia dan akhirat. Hantarkanlah, bawalah menuju tempat duduk yang sudah tersedia. Kami silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan naskah pernikahan, ya, diawali kemudian dilanjutkan dengan penasihatan perkawinan yang disampaikan oleh Pak saksi kita, karena beliau nanti ada acara mendesak, ya kita dulukan ya, penandatanganan naskah pernikahan. Kita awali dari calon pengantin, Pak saksinya ya, silakan mulai dari suami kolom 1. Bapak dan Ibu hadirin, kita saksikan mempelai pria menandatangani di kolom 1 dari akta nikah. Selanjutnya mempelai wanita, masih mempelai pria, menandatangani beberapa berkas dari pernikahan ini. Selanjutnya, mempelai wanita juga menandatangani akta nikah. Selanjutnya, wali nikah adalah ayah kandung dari mempelai wanita, juga menandatangani di kolom 3 dari akta nikah. Selanjutnya, saksi 1, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praetno, PSI MSc. Selanjutnya, saksi 2, Bapak Aldri Firinaldi, SH MHum PhD, dari keluarga mempelai pria. Dan terakhir oleh Bapak
Baik hadirin yang berbahagia, setelah penandatanganan langsung saja kita akan mendengarkan pesan-pesan pernikahan disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Irwan Prayitno. Kami silakan. Ibu Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hormati, penghormatan pertama kepada Bapak Rasyidin Rashid dan Ibu Fidyani Syaf dan keluarga besar beliau. Yang kita hormati Bapak Zulmahani dan Ibu Dian Pertamawati dan keluarga besar beliau. Untuk para tamu kita, ada Ibu Dini dan keluarga besar, kemudian Pak Hafiz ya, kemudian saya bersama Pak Anwar Ibrahim, dan tentunya para ini mama kali ulama dari Pandai, berduka dan spesial kepada Bapak kawan kita. Untuk pada kesempatan awal kami memberikan ucapan selamat kepada Ananda Fiska dan Tama yang telah barusan kita saksikan ijab kabul. Biasakan hidup bersedekah, tanda peduli kepada sesama. Barusan kita saksikan akad nikah ijab kabulnya Fiska dan Tama. Terbang rendah lama-lama hingga bersih bunga di bunga yang berkah. Selamat kepada Fiska dan Tama, semoga Ananda hidupnya berkah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu hormati, saya mengimbau siapapun yang hadir, ucapkan selamat dengan mendoakan semoga Fiska dan Tama berkah. Kadang-kadang datang ke pesta, ke akad nikah, salam saja, tidak ada terbesit, terucap kata mendoakan. Sayang sekali, padahal kita keluarga besar dan juga itu mempelai ingin mendapatkan doa, dan doa yang paling pamungkas untuk semoga berkah. Berkah itu masuk dalam kata soleh, rezeki yang banyak, jabatan tinggi, karir cepat cemerlang, semuanya berkah. Tapi kalau nggak berkah, uang banyak gak ada arti. Dan seterusnya. Jadi ini doa Nabi kepada anaknya Fatimah dan Ali saat menikah itu barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bikum fi khair. Jadi berkah-berkah semua. Jadi itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan berkah Ananda berdua dan Tama. Berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon izin saya diminta untuk memberikan nasihat. Ini sudah tugas tambahan Gubernur atau PJ. Kemarin Mantan Wali Kota Solo, kemarinnya lagi Bupati Agam, beruntun tiap hari. Jadi ini nggak tahu pengganti saya sebagai gubernur nanti bisa nggak jadi penasihat nikah, karena orang sudah melihat gubernurnya tambah tugas baru penasihat nikah. Enaknya keliling 5 benua, capek berjalan secara rehat. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya diminta untuk jadi penasehat. Yang buat tua yang semua senior, mohon izin saya diminta menjadi penasehat. Ada beberapa hal. Pertama, sunnah Nabi, an-nikahu sunnati, faman ghadiba an sunnati falaysa. Jadi Ananda Fiska dan Tama, Ananda sudah menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pasti baik. Apapun sunnah Nabi pasti untuk kebaikan, pasti bermanfaat. Cuma kadang-kadang orang nggak percaya. Contoh misalnya masa nikah, kalau nggak menikah, kawan kami kuliah, ya Pak, awal S2 dulu baru nikah. Kalau nggak nikah, kamu cari dulu Pak, cari uang dulu, nanti baru nikah. Kamu nggak nikah, nanti sekarang dulu. Jadi yang ada di kepala dia, nikah itu menghambat sukses, nikah itu menghambat karir, nikah itu menghambat rezeki. Salah. Yang bisa katakan, nikah itu kebaikan, buktinya sunnah Nabi. Oleh karenanya Fiska dan Tama, setelah tadi ijab kabul, jadikan Ananda berdua energi yang kuat, modal yang kuat untuk sukses
meraih cita-cita, meraih karir, meraih jabatan, meraih rezeki dengan berdua. Dan nikah adalah modal untuk sukses. Oleh karena itu, jadikan mulai saat ini yang Fiska dan Tama, Anda berdua sehidup semati, seia sekata, ada masalah buka ungkap, selesaikan berdua, berencana hidup, buat suatu harapan masa depan, dan insya Allah Allah berkati dengan nikah akan jadi sukses. Berjalan menuju kampung Merokan, pergi jauh bertemu besan. Sunnah nikah satu kebaikan, jadikan nikah modal kesuksesan. Berikutnya yang kedua, Nabi juga bersabda, Iza tazawaza al-abdu faqad kamala rizquhu. Hamba Allah yang menikah itu menjadi agamanya sempurna. Nah jadi tadi sebelum ini Fiska dan Tama baru setengah agamanya, tapi barusan setelah ijab kabul dibantu Pak Kuat jadi penuh. Apa artinya? Ternyata dengan menikah itu juga sarana mengumpulkan pahala, sarana untuk berinvestasi. Pahala kita semakin banyak, saling mengingatkan untuk sholat malam, saling mengingatkan untuk baca Quran, saling mengingatkan sholat berjamaah bersama-sama, luar biasa. Oleh karena itu pesan kedua, jadikanlah nikah sebagai modal investasi akhirat dengan mengumpulkan pahala. Karena menikah, kata Nabi, memberikan kita banyak kebaikan dan pahala. Jadi dulu sendiri menghayal, habis energi, habis waktu, sekarang nggak perlu lagi, dan semuanya ibadah. Senyum pada istri, senyum pada suami, menafkahi istri juga ibadah, bercanda pun juga ibadah, dicatat oleh malaikat berpahala. Itulah menikah. Oleh karena itu jadikan investasi akhirat, perbanyak ibadah, insya Allah. Isilah ayat di dalam berjalan, dianggap berjalan terasa berat. Dengan nikah agama jadi sempurna, jadikan nikah investasi untuk akhirat. Amin. Berikutnya, misah mengguli. Ada yang lupa kadang-kadang, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, ijab kabul ini ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh, ikatan yang teguh. Bahkan ijab kabul ini disebut misah mengguli, menyamakan dengan perjanjian para Rasul dan Nabi Ulul Azmi. Disamakan juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Ananda, Fiska dan Tama, Ananda telah terikat dengan ikatan kuat, bahkan lebih kuat ikatan dibanding orang tua, lebih kuat ikatan dibanding saudara kakak beradik, apalagi dengan teman. Coba kita hidup bersama bapak ibu kita, satu kamar, satu rumah, nggak lama. Lahir kita mungkin sekamar cuma 2 tahun yang dia, udah lebih 2 tahun dipisahkan kamar. Anak-anak Fiska dan Tama berdua tidak 2 tahun lamanya, berpuluhan tahun tidak ajar menjemput kita. Dan orang tua kita cuma 2 tahun, satu kamar, satu rumah, sampai SMA mungkin satu rumah 12 tahun. Tapi tamat SMA kita udah kuliah kemana-mana, sebutlah 12 tahun. Tapi Fiska dan Tama berdua serumah puluhan tahun. Saya dengan istri sudah 35 tahun. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti lebih 20 tahun juga. Tapi dengan orang tua serumah cuma 12 tahun. Ketemunya dengan orang tua kapan coba? Saya udah, anak saya nikah udah 4, besok 5, mau ke 6. Ketemu saya kadang-kadang kalau kemarin pas hari Lebaran. Kecuali kalau saya tugas ke Jakarta baru ketemu. Artinya apa? Tidak tiap hari. Tapi Fiska Tama tiap hari. Tama sibuk keluar daerah, pulang ke rumah ketemu istri. Pagi, siang, sore kerja banyak lembur, pulang malam ketemu istri. Tapi saya dan orang tua, bapak ibu dan orang tua tak demikian. Itulah yang disebut ikatan kuat. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita pisah. Abdul halal indallahi at-talaq. Boleh cerai, tapi dibenci oleh Allah. Kenapa demikian? Karena prinsipnya nikah sekali untuk seterusnya dan selamanya, sehidup semati. Itu prinsip dalam Islam, tidak boleh bercerai. Kenapa demikian? Karena itulah kehendak Allah dan kehendak Rasul. Oleh karena itu ikatan kuat ini harus ada pada anda berdua. Jangan terbersit, terpikir dibanding-bandingkan istri, suami juga yang lain, atakan juga yang lain.
Padahal di sebelah awak adu istri awak, adu suami awak. Dan itu ikatan kuat yang teguh, yang lama, yang berdua selalu anak. Di taman ramai anak dan keluarga, duduk santai di atas rumput. Ikatan menikah lebih lama dibanding orang tua puluhan tahun hingga ajal menjemput. Pasukan kemiri ke bule korma, tak perlu ditambah juga. Suami istri selalu bersama dalam suka maupun duka. Memang dirawa air yang dalam, ikan sembunyi dalam sarangnya. Selalu berdua siang malam, sedih seorang sedih keduanya. Begitulah ikatan kuat anak berdua. Berikutnya ayat Al-Quran menyebutkan Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pesan pertama dalam ayat tadi jodoh. Wa khalaqa minha zawjaha dan ayat yang lain. Hadis Nabi juga menyebutkan 3 perkara yang Allah tentukan, rezeki, kematian, dan jodoh. Apa yang disampaikan? Fisika pertama, anak-anak sudah dijodohkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Takdir. Dan jodoh itu kata para ulama sekufu. Sekufu itu cocok sesuai serasi pas. Jadi Allah telah mencocokkan azwajan, dipasangkan, dicocokkan. Jadi Fiska dan Tama udah cocok berdua. Yang mencocokkan Allah, takdir yang gak bisa dielakkan. Orang pacaran lama, enggak tadi jodoh, enggak ketemu. Udah berkomunikasi lama, enggak jodoh, enggak ketemu. Enggak lama ketemu, enggak lama komunikasi, kalau jodoh jadi. Itu rahasia Allah. Oleh karenanya, terima lama istri yang bernama Fiska, terima Fiska suami yang bernama Tama. Dialah ciptaan yang Allah beri bentuk sebagai suamiku dan sebagai istri. Takdir Allah dan telah dicocokkan. Kenapa? Karena Allah juga menyebutkan muslimin, muslimat, qanitin, qanitat, mukminin, mukminat, orang yang suka ke masjid dan ke masjid, dokter dengan dokter, kemudian yang ke nightclub sama ke nightclub, yang artis dengan artis, itu udah cocokkan begitu. Yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk, cocok. Dan cocok itu rahasianya karena Allah pasangkan. Kok kenapa tidak dengan lelaki lain? Fiska kenal banyak lelaki teman SMP, SMA, kuliah. Tama banyak kenal perempuan yang lain. Kok jadinya Fiska dari Tama? Karena Allah cocok. Oleh karena itu, jangan kemudian Fiska Tama malam ini besok lusa mengatakan nggak cocok. Itu nafsu. Ondimanya sambo, nggak cocok ambo di Fiska, nggak cocok ambo di Tama, tidak boleh. Allah saja udah mencocokkan dengan takdir. Masa kita pula manusia yang mengatakan tidak cocok? Kalau kita mengatakan tidak cocok maka nafsu. Kenapa cocok? Karena coba kalau saya matematika jumlah kekurangan Fiska dengan kelebihan Fiska sama dengan sekian, sama dengan jumlah kelebihannya Tama dengan kekurangan Tama sama dengan sekian, cocok. Tapi dengan cewek cowok lain tidak cocok. Oleh karena itu Allah tidak takdirkan. Saya profesor, istri saya tidak profesor, tapi istri saya punya kelebihan banyak, bisa melahirkan 10 orang anak. Saya nggak bisa melahirkan. Nah, itu kurang saya, lebihnya istri. Di jumlah lain sama, maka saya jadi suami istri. Begitu pula anak sama seperti itu. Jangan nanti aku lebih hebat pada istri lebih hebat pada suami. Tidak. Kalau lebih hebat itu nggak cocok, nggak ketemu jadi suami istri. Itu takdir dan rahasia Allah. Kenapa kemudian dicocokkan dengan bentuk azwajan dipasangkan? Emosi sebaiknya ditahan, hindari antar sama cekcok. Fiska dan Tama dijodohkan Tuhan, pastilah berdua sesuai dan cocok. Ya, jadi Tama dan Tama paham betul, anak berdua cocok ini. Jangan berpikiran yang lain. Kalau ada cowok lain suka sama Fiska, syukur selesai, takdir Allah inilah suami, inilah istri itu, ya kan? Karena apa? Karena jodohnya adalah anak dasar. Kemudian berikutnya konsep bahagia. Bahagia itu konsepnya. Ada orang karena harta, tidak. Coba kita lihat dulu punya motor bosan ganti baru, punya mobil baru ganti lagi setelah setahun berikutnya. Bosan, harta pun nggak ada yang membuat kita bahagia. Jadi apa yang mau kita bahagia? Kata Nabi, baiti jannati.
keluarga yang buat bahagia umpamanya surga. Jadi umpama surga yang enak-enak yang membuat kita nikmat itu ada di keluarga, kata Nabi. Dan Allah pun dalam Al-Quran melengkapi kebahagiaan keluarga dengan kata sakinah, yang saat nafsu tersalurkan, kita tenang, tentram, betah di rumah, itu sakinah pada semua orang yang menyalurkan dan yang halal dia akan mendapatkan ketenangan. Tetapi berikutnya, wajah bainakum mawaddah warahmah, tidak semua orang dapat. Orang bukan Islam tidak dapat, karena Allah yang benar-benar memberikan cinta kasih dan kasih sayang. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan cinta kasih dan kasih sayang, dengan kita memberikan diri padanya, ada mawaddah warahmah. Dan ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini dengan kalimat fi'il mudhari, kata kerja yang berketerusan. Jadi Allah telah memberikan kebahagiaan keluarga itu sampai mati, berketerusan. Ya, present continuous tense, begitu bahasa yang digambarkan dalam kebahagiaan. Oleh karenanya, kalau dengan harta bosan, dengan mobil barang bosan, dengan istri nggak pernah bosan. Saya bagi kebetulan nggak bosan dengan istri. Bapak Ibu kalau saya tanya jujur, bosan nggak sama suami? Pak Hafiz, bosan nggak sama istri? Enggak, itu tanya Pak Hafiz normal itu. Jadi dipakai terus sampai sekarang habis, ya Pak Hafiz ya dipakai terus, saya juga sama. Nah, udah tua renta, suaminya pakai kursi roda, istrinya pakai tongkat, tetap Allah berikan rahmat. Kebahagiaan itu rahmat. Lembok kepotong dah. Jadi sakinah, mawaddah warahmah dapat semua. Nah, apa yang saya pesankan? Dan sebenarnya sebenarnya awak cari harta atau yang untuk bahagia, rumah makan. Jadi keluarga nomor 1, harta nomor 2. Keluarga nomor 1, karir nomor 2. Keluarga nomor 1, semuanya nomor 2. Saya gubernur paling sibuk, keluarga saya nomor 1. Apa inilah yang membawa kita ke akhirat surga, dan inilah juga yang membawa kita ke kebahagiaan dunia. Di hari libur nampak ceria, bermain lama tak terasa. Harta benda tak buat bahagia, bahagia itu adanya di keluarga. Sarapan pagi dengan serabi dihidang untuk keluarga. Baitin jannati, kata Nabi, keluarga pun terasa surga. Oke. Berikutnya saling memahami, karena Fiska dan Tama pasti beda karakter. Karena Bapak Ibu berbeda, lingkungan berteman pun beda, pasti beda karakter. Saya pun punya anak banyak, beda-beda semua karakternya. Sekarang beda karakter, ketemu satu rumah, ketemu satu kamar, satu tempat tidur, bertato untuk itu namanya. Kalau karakternya di peragaan sama seorang baca awal, pasti beda dan konflik. Oleh karena itu pesan saya, saling memahami. Daun pandan ambil yang muda, ambil yang tua, buah semangka. Kenali perbedaan yang ada, saling memahami Fiska dan Tama. Jadi misalnya Fiska ini ternyata baru tahu malam ini orangnya ternyata cerewet. Tama nanya 1, dijawab Fiska 10. Nggak ditanya, jawab sendiri. Ngomongnya banyak, apakah Tama kecewa? Tidak. Inilah istriku, kali tangannya. Kalau bagiku takdir aku dapat gini bagiku. Aku pulang tidak pertama yang mungkin satu saat besok atau lusa ketemu yang beda di malah. Kemudian berbanyak ibadah, karena tadi pesannya adalah dekatkan diri pada Allah untuk menjaga dan membagi hidup sama di akhirat. Anggota Dewan Rutin pergi reses, tidak jangan pernah. Fiska Tama ingin hidup sukses, kemana ibadah sunnah. Jadi bersunnah. Siapa mahar emas berkah, ingin selamat dunia akhirat. Nggak salah langsung. Siapa dia? Terakhir, langsung. bertemu dua Instagram guys. Instagram ini dan banyak orang kata Nabi, maka dekatkanlah antara dua keluarga besar menjadi satu kekuatan untuk mendapatkan ada kamera peta layar utang. yang dijadikan oleh Nabi, panjang rezeki, umur panjang, ibadah kita diterima Allah dan seterusnya. Punya tangga orang painan, baik hati yang suka bantu. Ini keluarga sudah bersana, berkeluarga jadi satu. Buah naga, buah alami tak berbeda dengan delima. Tetaplah jaga tali silaturahmi kunjungi antar sesama. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda Fiska dan Tama, dan juga bermanfaat buat saya, dan juga mudah-mudahan bagi yang mendengar lainnya. Dan memapak uang dan membantu semuanya. Setelah ini saya juga harus pamit karena ada kegiatan yang sudah menunggu, dan
tidak mengurangi apa yang telah kami sampaikan. Kami ulangi sekali lagi selamat kepada anak berdua, orang tua berbaju biru, pergi belajar ke Simandia. Selamat menempuh hidup baru, Fiska Tama, semoga berbahagia. Belikan berlian buat istri terkasih, cincin dan gelang belikannya utuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum foto bersama kita saksikan, Bapak Gubernur akan menyerahkan buku pantun pernikahan untuk kedua mempelai, di mana beliau telah menghasilkan 45.000 pantun, 23 jilid buku. Jadi setiap acara beliau selalu berpantun. Itulah jumlahnya sampai sekarang kurang lebih 45.000 pantun. Baik Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya berkenan beliau foto bersama saksi dan juga Bapak KUA. Kami silahkan Bu J juga berkenan. Kita ambil posisinya sepertinya